Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, walaqad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Falamma qala li qattun uffun wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu wala syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza, muttafaqun alaih. Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku telah membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata kepadaku, tidak pernah mengeluhkan apa yang aku kerjakan. Dan tidak pernah mengeluhkan dengan apa yang aku kerjakan. Kenapa engkau mengerjakan seperti ini? Dan tidak pernah Rasulullah mengeluh terhadap apa yang belum aku kerjakan. Kenapa engkau tidak kerjakan? Hadis yang sangat agung, yang bisa kita ambil faidah dalam bermuamalah dengan manusia. Saudaraku rahimakumullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata kepada Anas bin Malik. Artinya Rasulullah tidak pernah mengeluhkan apa yang dikerjakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Bayangkan, 10 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata hal demikian. Berbeda dengan kita. 10 hari, 10 bulan. Apabila ada amalan atau pekerjaan dari orang yang membantu kita yang tidak sama dengan keinginan kita, kita sudah mengeluh. Kita sudah mengkritik. Dan kita sudah berkata mungkin perkataan-perkataan yang tidak baik. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pekerjaan Anas bin Malik yang dilakukan ijtihadiyah, dilakukan hanya sekedar inisiatif, Rasulullah tidak pernah berkomentar. Rasulullah tidak pernah mengatakan, kenapa engkau kerjakan ini, kenapa tidak bekerja ini saja. Dan terhadap apa yang belum Anas kerjakan, Rasulullah tidak pernah berkata, kok kamu nggak melakukan ini, kok kamu nggak ngelakuin itu. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Anas radhiyallahu anhu mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil urfi. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk selalu menerima apa yang manusia lakukan kepada kita. Dan jangan kita menuntut sesuatu yang berlebihan, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena manusia tidak bisa melakukan itu semua dengan sempurna. Barang siapa yang menuntut kesempurnaan, bukan kesempurnaan yang ia akan dapatkan, tapi kesiaan yang akan dia dapatkan. Begitulah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memperlakukan pembantu begitu mulia seperti ini. Apalagi kalau kita mengetahui apa yang Rasulullah kerjakan kepada orang yang dicintainya. Bagaimana Rasulullah berakhlak kepada orang-orang terdekatnya. Pasti lebih baik daripada itu. Pasti lebih mulia dan lebih indah, lebih enak dirasakan oleh manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayah, bunda, anak, adik, kakak, saudara. Mari kita terima, kita saling menerima dan saling memaafkan kekurangan-kekurangan dari masing-masing kita. Saling menghargai jerih payah yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Niscaya kita akan hidup tentram. Dan kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.